Oke, kembali lagi kita di FKY untuk DIY. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang ada di sini. Dan tadi sudah berbincang banyak bersama Pani Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta sehubungan dengan FKY milik kita jadi kebanggaan semua. Dan saat ini kita berikan kesempatan untuk para tamu yang hadir pada kesempatan siang hari ini di tempat ini untuk bertanya langsung kepada narasumber yang ada. Untuk itu kami beri kesempatan untuk penanya pertama. Kami silakan. Ya, nanti diperkenalkan namanya dari mana langsung ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Zafar dari salah satu kampus di Yogyakarta. Saya mau bertanya kepada Bapak Pani Radia. Saya sebagai kaum milenial, saya mau bertanya bagaimana FKY agar bisa dinikmati oleh kaum milenial dan bagaimana konsep FKY agar lebih mendekatkan dengan kaum milenial zaman sekarang. Oke, mungkin langsung dijawab aja ya atau mau dikumpulkan? Langsung dijawab aja. Ini kaum milenial. Nanti kalau dari Bu Riris bisa menambahkan juga, kami persilahkan. Matur nuwun. Jadi karena kaum milenial inilah yang saat sekarang ini paling aktif gitu. Jadi terkait dengan FKY sendiri, jadi kami juga memberikan masukan, saran kepada teman-teman di Dinas Kebudayaan dan juga teman-teman panitia terkait dengan FKY harus harus mencoba untuk mendekati kaum milenial ini di dalam setiap aktivitasnya. Jadi kalau kita lihat itu juga, kalau kita baca di websitenya FKY sendiri kan juga sebenarnya banyak teman-teman yang milenial yang juga masuk di dalam kepanitiaannya. Ini salah satu profil dari FKY di 2022 yang bisa kita lihat. Dan pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi bagian agar teman-teman, karena teman-teman ini yang dibuka itu, yang dilihat itu bukan TV sekarang itu, yang dilihat itu Twitter, Instagram itu. Saya tuh pernah ketemu, tahu event ini dari mana gitu, dari Instagram. Gitu. Itu mungkin 2-3 tahun sebelum COVID. Gitu. Sebelum COVID itu sudah seperti itu, dari Facebook. Oleh karena itu promosi yang disampaikan tadi itu yang harus, yang memang yang dikuasai oleh atau yang teman-teman milenial itu dekat. Salah satunya tadi media sosial, Facebook misalnya, Instagram, Twitter, dan proses-proses yang ada di pelaksanaan FKY sendiri diupdate melalui itu. Sehingga teman-teman yang pegangannya atau yang ditontonnya itu media sosial bisa tertarik. Terus yang kedua ini terkait dengan substansi kegiatan. Substansi kegiatan yang dilakukan di dalam FKY. Jadi kalau saya cerita mungkin Mas Jawab, dulu ketika masih aktif, saya karena pernah jadi panitia, dulu saya bekerja di Dinas Kebudayaan, itu memang saya lihat, jadi yang aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu memang banyak menarik teman-teman milenial. Jadi kalau saya lihat, saya sedikit riset terkait dengan anak-anak yang datang waktu pelaksanaannya di Condong Catur, di pasar kuliner ya, Condong Catur, di belakangnya terminal Condong Catur itu yang datang hampir sebagian besar teman-teman milenial, mahasiswa atau anak SMA kelas 3-an lah, teman-teman mahasiswa yang kebanyakan hadir. Dan di sana ada aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang memang di-create oleh panitia itu arahnya ke situ. Jadi dari yang pertama tadi terkait dengan promosi, yang kedua terkait dengan substansi yang ditampilkan dalam aktivitas di FKY sendiri. Kalau memang aktivitas-aktivitas tanpa kita harus meninggalkan orang sepuh-sepuh yang nanti mau nonton gitu. Jadi misalnya seni-seni klasik yang itu menjadi bagian dari kehidupan kita gitu, yang masih diminati oleh Bapak Ibu itu tetap harus kita tampilkan karena menjadi bagian dari preservasi kita atau konservasi kita terhadap budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Selain tadi pengembangan gitu. Animasi misalnya, video mapping misalnya substansinya.
Itu kan hal-hal baru yang mungkin kaum milenial itu merasa tertarik. Jadi itu Mas, jadi yang pertama terkait dengan promosi, ya promosinya jangan melupakan itu gitu. Jangan melupakan sesuatu yang dipegang oleh teman-teman milenial ini. Yang dipegang apa? Yang dipegang media sosial. Serang itu media sosial, di Twitter. Jadi setiap hari update. Gitu. Selain tadi melalui media-media yang lain, mungkin media elektronik, televisi, lokal misalnya, melalui media cetak, koran-koran, atau juga melalui media yang lain yang sifatnya konvensional. Spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Sehingga siapapun yang datang itu pasti minimal mereka melihat rundown-nya dulu. Acara yang akan dilaksanakan di dalam FKY. Kalau misalnya melihat, oh ini tepat untuk saya misalnya. Dan saya lihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan sekarang menyasar ke milenial memang. Sebagian besar saya lihat. Malah ketopraan itu nggak ada Bu. Jadi ketopraan wayang kulit itu malah sangat jarang biasanya. Mungkin di kabupaten kota itu dilaksanakan. Tapi ketopraan pun nanti ketopraan milenial juga. Jadi hal-hal yang sifatnya baru yang memang dikembangkan oleh teman-teman panitia. Dan juga biasanya di akhir itu kan ada konser itu. Konsernya itu biasanya juga arahnya kepada teman-teman milenial. Oke, yang jelas indikator milenialnya udah dapat. Karena sekarang kalau FKY di kabupaten ada doger, ada reok itu yang datang juga nom-noman KB. Nah mungkin yang sepuh-sepuh juga datang tapi ketutupan yang milenial mungkin. Oke, berikutnya silakan langsung penanya. Yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili generasi Z, generasi di atas milenial. Jadi kalau dia milenial, saya generasi Z mewakili kaum bersarung, kaum santri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya FKY, festival yang dulu katanya kesenian kemudian dirubah jadi kebudayaan Yogyakarta. Pertanyaan kami, karena kami adalah kaum bersarung dan identik dengan sarungan karena juga pecinan di santri Kerapia. Itu kalau santri itu juga punya kebudayaan, punya seni, punya tradisi, dan kebudayaan itu juga sangat luar biasa sekali. Pertanyaan kami adalah, apakah selama ini FKY, Festival Kebudayaan Yogyakarta itu sudah merambah masuk ke dunia pesantren? Kalau toh itu belum, ya mohon untuk bisa masuk ke sana karena santri-santri itu untuk budayaannya juga sangat luar biasa sekali, punya tradisi, punya kesenian yang memang perlu untuk diakomodir oleh FKY. Misalnya ada Hari Santri Nasional, mungkin bisa masuk ke sana, kemudian banyak juga festival yang bisa ditampilkan oleh kaum santri lewat FKY, Festival Kebudayaan Yogyakarta, seperti itu. Terima Dengan kasih. Mas siapa tadi? Generasi Z. Oh Mas. Ya. Ya. Kan Mas Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin silakan ada yang bisa menjawab. Oke, Mas Muji matur nuwun. Jadi kalau ya memang sepengamatan saya ya. Jadi saya kurang begitu aktif mulai sejak Covid gitu. Jadi tidak begitu mengamati pelaksanaan FKI. Jadi yang terakhir pun saya juga kurang begitu terlibat gitu. Jadi memang kalau selama ini saya ketahui memang belum melibatkan. Tapi kami harapkan nanti juga ke depan itu karena menjadi bagian dari masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, itu juga teman-teman santri ini juga bisa terlibat gitu. Jadi terlibatnya jangan hanya misalnya juga aktif gitu Mas. Jadi bisa memungkinkan untuk masuk di kepanitiaan. Jadi mewarnai kepanitiaan. Kalau kepanitiaan sekarang ini kalau saya lihat memang kebanyakan memang di teman-teman milenial ya. Tapi mungkin kalau nanti bisa dimasukin teman-teman santri itu juga bisa ada warna berbeda gitu. Kalau memang saat sekarang ini belum terlibat ya teman-teman. Karena memang di dekat misalnya di Kerapia itu kan ada panggung Kerapia yang bisa menjadi venue terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka FKY gitu. Jadi sangat memungkinkan sebenarnya. Jadi nanti menampilkan itu sangat memungkinkan. Jadi mungkin nanti ke depan saya tak coba juga menyampaikan ke teman-teman di Dinas Kebudayaan untuk bisa melibatkan teman-teman santri. Dan kalau nanti saya omong juga teman-teman santri juga harus sudah siap gitu.
Jadi juga tidak banyak permintaannya gitu maksud saya itu. Jadi ketika nanti kami harus inilah repot nanti panitianya gitu. Jadi kalau nanti mungkin ke depan pasti saya akan menyampaikan ke teman-teman Dinas Kebudayaan untuk mencoba untuk melibatkan. Misalnya satu venue yang dilaksanakan di Krapyak nanti ada salah satu penampil dari teman-teman santri. Misalnya seperti itu. Begitu Mas Muji. Berikutnya silakan penanya. Yang belakang dulu nanti baru mbaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dona dari pelaku pariwisata Kota Yogyakarta Pak ya. Ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu Ririn selaku Diskominfo Bu ya. Apakah ada keinginan dari Diskominfo itu untuk menggandeng pihak luar untuk mempublikasikan kegiatan selama FKY ini Bu? Contohnya YouTuber. Karena selama ini kan akhir-akhir ini juga banyak peningkatan dari penonton televisi beralih ke YouTuber Bu ya. Jadi nggak ada salahnya apabila dari pihak Diskominfo itu menggandeng untuk YouTuber Jogja untuk ikut mempromosikan FKY yang ada di Kota Jogja ini Bu. Kebetulan juga saya YouTuber, jadi saya merasa... Channelnya apa channelnya? Channelnya apa? Ya sekalian dulu. Dona_ channel Pak. Saya pemosting konten pariwisata yang ada di Kota Jogja ya. Jadi saya rasa nggak keberatan Bu. Dan tanpa diminta mereka melihat itu satu momen yang bagus untuk diposting Bu. Jadi nggak ada salahnya apabila dari pihak pemerintah juga ikut menggandeng masyarakat yang ikut jadi bagian dari publisher acara FKY yang ada di Yogyakarta ini Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung Bu Riris. Ya, Mas siapa tadi ya? Dona Bu. Oh Mas Dona, oke. Ya. Oh, Dona _ ya, memang salah satu media untuk promosi event, publikasi maupun program pemerintah yang ada di Dinas Kominfo DIY. Memang di samping tadi ada medsos, kita juga punya akun YouTube juga Mas untuk bantu promo-promo program pemerintah dan juga festival maupun event-event seperti ini ya. Jadi memang ini sudah mulai berjalan, kita memang menggandeng netizen, YouTuber, ada influencer juga untuk membantu kita mempromokan apabila ada kegiatan Mas. Jadi mungkin nanti apabila tadi Mas sudah mention untuk YouTuber untuk dikencengin nanti untuk kedepannya memang karena ini tadi yang disasar tadi pertanyaannya tidak jauh-jauh dari kaum milenial, sentenial. Jadi Masnya santri sebenarnya kaum sentenial ya. Sentenial itu lebih baru lagi daripada milenial itu. Memang arahnya kan dia yang ada dalam genggaman ya. Yang ada dalam genggaman itu adalah gadget. Gadget itu bangun tidur pasti yang dicari HP. Benar nggak Bapak Ibu? Mau tidur yang dicari charger. Itu berarti salah satu walaupun mungkin usianya sudah tidak milenial tapi cara hidupnya pun sudah beralih ke milenial dan sentenial tadi. Jadi info itu maunya ada dalam genggaman, tidak lagi kita perlu jauh-jauh itu untuk beli koran. Jadi memang media publikasi dan promosi seperti tadi yang di-mention Mas Dona ya, untuk di YouTube itu memang gencar, harus kita gencarkan ke depannya di samping juga akun media sosial itu. Mungkin untuk teman-teman di YouTuber, mungkin nanti ke depannya juga akan kita libatkan, walaupun sekarang tadi sudah mulai tadi untuk yang channel pariwisata tadi ya Mas. Saya catat Mas. Mungkin pada saat besok kami akan promonya kan publikasi itu kan untuk berbagai sektor ya yang kami lakukan. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Pada saat nanti kita mengadakan promo untuk sektor pariwisata, mungkin teman-teman yang punya teman-teman YouTuber yang ada di sektor pariwisata maupun nanti sektor lain kan ada UKM, ada banyak sekali nanti bisa kita gandeng juga Mas. Nah, mungkin itu ya. Oke, demikian tadi yang sudah disampaikan dan kalau kita simpulkan sebenarnya gampang kok tadi itu yang ditanyakan masyarakat. Ini kan mewakili masyarakat. Kok aku ora dijak, kok aku ora dijawil, kok aku ora ngerti. Nah, zaman sudah berubah, zaman sudah berganti. Sekarang kita yang harus aktif, kita yang harus cari tahu. Jangan nunggoni dijak. Jadi kita yang harus cari tahu informasi-informasi dari dinas-dinas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
demikian tadi talkshow FKY untuk DIY. Semoga hari ini kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Kita bisa semakin bisa terlibat dalam hubungannya FKY. Bagaimana memberdayakan masyarakat. Kita semua bisa saling membantu memutar roda perekonomian. Setuju gak ibu-ibu? Pokoknya sesuk nek FKY kudu melu. Oh, aku gelem dadi panitia gitu ya. Pokoknya nanti disampaikan, pokoknya dicari infonya. Kita harus aktif menjadi masyarakat agar kita bisa menikmati program-program dari pemerintah. Demikian acara FKY untuk DIY pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan seluruh Bapak Ibu yang hadir dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa televisi dimanapun Anda berada. Dan akhirnya saya Aat Kumorozati mengucapkan terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.